Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Semoga Tuhan dimuliakan dan juga kita diberkati. Firman Tuhan kita baca di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 26. Saya akan baca kepada kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca ini adalah merupakan kisah murid-murid Yesus dan juga Yesus yang saat itu sedang melewati danau Galilea karena akan ada misi di tempat yang lain. Di tengah danau ternyata mereka sedang menghadapi badai yang hebat. Badai yang tidak pernah dialami oleh murid-murid Yesus. Saudara-saudara, saat mereka menghadapi badai itu, Alkitab mencatat ayat yang kita baca tadi. Yesus marah dengan mereka karena ternyata mereka ketika menghadapi badai itu, mereka begitu takut, mereka begitu panik, bahkan mereka tidak percaya. Saudara-saudara, kita akan fokus, saya akan berbicara kepada kita mengapakah Yesus marah atas ketakutan dan ketidakpercayaan mereka. Saudara, kalau kita melihat kisah pelayanan mereka di pasal 8 ini, Yesus mengawali pelayanannya di pasal 8 ini dengan menyembuhkan orang yang sedang sakit kusta. Dilanjutkan dengan Yesus nantinya menyembuhkan mertua Petrus. Dilanjutkan nanti Yesus menyembuhkan seorang hamba, ya, perwira, ya, hamba seorang perwira Yesus sembuhkan. Lalu kita juga melihat di pasal 8 ini, sebelum perikop yang kita baca ini tadi, adalah Yesus sedang berdialog atau sedang menjawab orang yang sedang mengikut dia. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari sejarah pelayanan ini di pasal 8 ini, seharusnya semua mujizat yang disampaikan, yang dilakukan Yesus, seharusnya membekali iman para murid. Seharusnya murid-murid memahami bahwa ketika Yesus bersama dengan mereka, mereka pasti akan selamat. Mereka pasti mendapatkan mujizat. Saudara, kalau Yesus bisa menyembuhkan seorang hamba, ya, hamba seorang perwira, kalau Yesus bisa sembuhkan mertua Petrus, kalau Yesus bisa sembuhkan orang yang sakit kusta itu, mengapakah Yesus tidak sanggup menyelamatkan muridnya dari badai itu? Hal inilah yang membuat Yesus marah kepada murid-muridnya. Murid-muridnya panik, murid-muridnya ketakutan. Bahkan dari ketakutan mereka tidak percaya. Saudara-saudara, ada berbagai macam ketakutan. Ketika kita sedang memukul anak-anak, kita takut. Ketakutan kita berbeda ketika kita sedang berbohong, ya. Ketakutan kita juga berbeda ketika kita sedang jatuh di mungkin kendaraan. Ketakutan kita juga pasti berbeda ketika kita sedang marah. Itulah Bapak Ibu, ya. Inilah ketakutan yang dimiliki murid-murid. Waktu mereka berada di danau itu, mereka menghadapi badai, mereka mendapatkan ketakutan yang hebat. Ketakutan yang dilandasi dengan depresi. Kenapa? Pasti mereka mati. Mereka pasti mati. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan pertolongan. Mereka tidak beriman. Seharusnya, Bapak Ibu, murid-murid ngapain takut? Mereka perlu percaya ada Yesus walaupun Yesus sedang tidur. Mereka perlu yakin bahwa Yesus pasti menolong mereka. Harusnya murid-murid berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Harus murid-murid saat itu fokus berdoa agar mereka tidak begitu takut dan tidak perlu kurang percaya kepada Allah. Sudah saat Yesus bangun, kalimat itu adalah kalimat yang membuat Yesus marah kepada mereka. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Saat Yesus berkata itu, Yesus menghardik badai itu. Dan Alkitab mencatat saat Yesus menghardik itu, danau itu menjadi teduh. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita juga mendapati badai dalam kehidupan kita. Saat
menghadapi beban, masalah dalam keluarga, dalam ekonomi, anak-anak kita, seringkali ketakutan kita lebih tinggi daripada masalah kita. Saudara, Yesus marah kepada murid-murid ketika mereka takut. Ketika iman mereka tidak ada. Seharusnya orang percaya harus berdoa. Saat kita takut, saat kita panik, maka kepanikan, ketakutan itu akan meremukkan fungsi doa kita kepada Tuhan. Jadi saat kita berdoa, saudara-saudara, itu akan melenyapkan ketakutan kita, melenyapkan kepanikan kita saat kita berada di tengah badai. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari tetap andalkan kuasa doa. Saat kita berada di tengah masalah, saat kita di tengah-tengah badai pergumulan, yuk berdoa. Karena doa satu-satunya kekuatan kita. Ketika kita berdoa, ketika kita tidak gelisah, bahkan kita percaya ada kuasa Tuhan, di situ kita punya kekuatan. Saya berpikir, saudara-saudara, saat murid-murid berdoa saat itu, saya yakin mereka tidak akan mungkin panik. Dan mereka pasti tenang menghadapi badai itu, membuang airnya atau membuang barang-barang yang memberatkan perahu mereka. Yesus sadar bahwa murid-murid sedang menghadapi badai. Dan Yesus sedang menguji bagaimana mereka menghadapi badai. Tapi ternyata Yesus menemukan ketakutan mereka. Yuk mari Bapak Ibu, kita tahu kita sering takut. Kita tahu kita sering panik. Kita tahu bahwa kita sering depresi ketika kita sedang menghadapi beban hidup. Tapi percayalah, saat kita menjalankan iman kepercayaan kita, saat kita betul-betul menguasai diri kita, saat kita betul-betul menjadikan Tuhan menguasai diri kita, maka saat itu kita mendapatkan kekuatan. Yuk, beri dirimu untuk tetap dipakai Tuhan, beri dirimu untuk dikuasai Tuhan. Segala kepanikan, segala ketakutan yang sedang merajalela di depan kita, di hidup kita, habiskan itu, putuskan itu, hancurkan itu dengan kuasa doa kepada Yesus. Maka ketika kita percaya, semua itu akan baik-baik saja. Semua itu akan luar biasa sebab Tuhan bersama dengan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan hari ini. Dan siapapun di kita yang sedang gelisah, bawa dalam doa. Yesus pasti dekat. Saudara, lihat seberapa dekat pun Tuhan itu kepada kita. Jika kita sudah panik, sudah takut, Tuhan yang dekat itu akan terasa jauh dari hati kita. Ya, tapi ketika kita berdoa, ketika kita percaya akan Tuhan, Tuhan yang kata orang jauh, Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, itu akan terasa dekat dengan kita. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Iman kita kuat di situasi. Kiranya Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.